Terima kasih, kita beri aplaus untuk pasangan nomor 4 dan 7. Kesempatan untuk nomor 3 untuk bertanya ke nomor 7. Silahkan. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Abang Simon. Mungkin pertanyaan saya, apakah kita nanti sependapat bahwa telah terjadi pergeseran nilai-nilai budaya di tengah-tengah masyarakat kita, Bang. Dan ini termasuk adalah karakter daripada masyarakat. Kita lihat banyaknya rumah-rumah kitik-kitik, narkoba merajalela. Menurut Abang, apakah kita sepakat bahwa telah terjadi pergeseran nilai-nilai karakter masyarakat Karo? Itu dulu, Bang. Silakan nomor 7 untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, bahwa itu memang harus terjadi. Karena budaya itu terjadi akulturasi budaya, pasti otomatis terjadi pergeseran. Itu sependapat. Masalah rumah kitik-kitik itu tutupnya sendirinya kalau kita nggak ke situ, Pak. Kita nggak usah munafik lah, nggak usah munafik. Masalah narkoba, kalau kita saja nggak ke situ, di Perpulung Jabu-Jabu kita, saya kebetulan ketua Perpulung Jabu-Jabu sektor 11 Runggun GPKP Ketar. Di sektor saya aman, kan anak-anak saya pun aman itu. Saya pikir singkat-singkat saja, small is beautiful, kata F. Schumacher, ahli ekonomi dari Swedia. Karabagit. Silakan nomor urut 3 untuk satu pertanyaan kembali. Terima kasih. Jawaban yang simpel. Kalau kita tidak ke sana, namun saya kira apabila nanti Bapak terpilih, tentunya ada solusi-solusi, kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah untuk mengatasi itu. Kira-kira solusi apa, kebijakan apa yang Bapak buat untuk merubah karakter masyarakat yang negatif ini kembali menjadi positif kembali? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Yang baik itu perlu kita contoh. Wali Kota Surabaya, Ibu Tri, itu bisa menutup lokalisasi yang terbesar di Asia Tenggara, Doli. Kalau misalnya WTS itu, pekerja-pekerja itu, siapapun nggaknya mau jadi pelacur, tapi karena tuntutan ekonomi, ya terpaksa dijual kan. Jadi kita akan nanti mengasihi nanti apanya, mengasihi nanti pekerjaannya, profesinya, kita berdayakan dia sehingga menjadi suatu potensi ekonomi yang luar biasa di Tanah Karo, sebagaimana gagasan Profesor Yunus di Bangladesh dengan Green Bank. Itu nanti kita terapkan di Tanah Karo. Saya pikir itu sederhana, asal ada mau, ada jalan. Dan kita jangan pernah artinya sekali nanti kita misalnya membuat yang tidak bagus, maka masyarakat pun tidak percaya lagi pada kita. Karena sekarang kepercayaan masyarakat pada pemerintah ini betul-betul di bawah titik nadir. Jadi kita harus kembalikan untuk habis. Ya. Bujur, kita beri tepuk tangan untuk nomor 3 dan 7 yang sudah menyampaikan debatnya. Dan sekarang kesempatan untuk nomor urut 1 bertanya kepada nomor 7. Terima kasih. Kami sungguh sangat tertarik dengan pernyataan bahwa kandidat 2 dari nomor 7 mengatakan bahwa toleransi beragama ini cukup perlu. Lalu bagaimana kaitan dengan tradisi kita sekarang? Karena bagaimanapun dari segi moralitas, baik moralitas beragama maupun moralitas bertradisi, tidak boleh dicampur adukan. Bagaimana sikap moral toleransi agama yang mau diterapkan di Tanah Karo si malam ini? Terima kasih. Silakan nomor 7 untuk menjawabnya. Bujur Kalimbobo, kami pernah dengan beliau mandi di kolam yang sama, tapi lamanya berbeda. Kalau kita menjalankan ibadah agama kita masing-masing menurut aturannya, saya pikir selesai ini. Saya pikir selesai kok. Ciri khas orang beriman, pertama dulu,
tidak mau menjelek-jelekkan orang. Itu kepercayaan saya. Saya kebetulan dari GBKP, Rungkun Ketaren. 5 agama besar di Indonesia, masing-masing menjalankan selesai. David Cameron sendiri belajar bagaimana toleransi beragama di Indonesia, Perdana Menteri Inggris. Ini aset yang luar biasa saya pikir. Apalagi di Tanah Karo kita jadikan ini menjadi Indonesia mini. Kalau kai pilih jena mergasi 5 tutur sualo perkara di 10 tambah sada, sangat terbuka. Ya, satu kesempatan kembali untuk nomor 1 untuk memberikan pertanyaan ke nomor 7. Silakan. Ya, kami menyinggung masalah moralitas agama dan tradisi. Karena bagaimanapun tradisi Karo ini akan harus kita lembagakan, dan agama juga tidak boleh dicampur adukan. Itu nanti akan tertuang dalam suatu peraturan perundangan atau katakanlah peraturan daerah kita. Bagaimana sikap, apa yang menjadi konsep supaya toleransi beragama tidak bersinggungan dengan tradisi kita yang kental mergasi 5 tutur siwalu berakut si telu ini. Terima kasih. Silakan nomor 7 untuk memberikan jawaban 60 detik. Terima kasih. Untuk menghidupkan nilai-nilai tradisi kita masyarakat Karo, maka lembaga-lembaga budaya akan kita hidupkan nanti, mungkin tempatnya di lokasi pesta menjuah-juah. Jadi istilahnya ini, saya pernah dulu kena mobil di Jogja. Angkot mengatakan begini, di jalan kita bersaing, di terminal kita bersanding. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Ya, itu tadi penyampaian visi misi dan juga debat yang dihadirkan oleh pasangan nomor urut 7. Sekali lagi, dukungan nomor urut 7 mana? Ya. Sekarang kami mintakan kesempatan untuk pasangan nomor urut 6 untuk menyampaikan visi misi Anda dalam 120 detik. Silahkan. Baik, saya ada mengutip daripada Bung Karno pada 17 Agustus tahun 57. Katanya, gerakan revolusi mental adalah satu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia ini menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Jadi maksud saya untuk mengutip ini adalah sekarang bagaimana kita dalam tema yang pertama adalah meningkatkan pembangunan karakter masyarakat. Dalam hal ini maka kita harus merubah pola pandang dan pola pikir kita. Seperti halnya pada saat sekarang ini, bukan mungkin hanya kita saja, tapi masyarakat sekarang juga melihat bahwa apabila datang paslon mendatangi dia, maka dalam pikiran dia adalah berapa uang akan dikasih. Itu dulu yang pertama. Dan yang kedua adalah dengan adanya seperti itu, dia tidak pernah memikirkan bagaimana sebenarnya pemerintahan yang baik, dan dalam pikiran dia hanyalah uang. Dan untuk itu, untuk perubahan itulah yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga adalah tata kelola pemerintahan. Dalam hal ini saya mengatakan, letakkanlah sumbunya pada tempatnya. Dalam arti letakkanlah. Terima kasih. Terima kasih Bu Jurman Kam, calon nomor urut 6. Sekarang kesempatan untuk Kam nomor 7 untuk bertanya 2 pertanyaan masing-masing 60 detik. Silahkan. Saya pikir yang diutarakan Ibu Kori tadi, cukuplah kita mempertanyakan dalam diri kita masing-masing. Kita renungkan, nanti saya renungkan di rumah, Bu. Saat ini saya nggak bertanya. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk kedua calon. Dan sekarang kesempatan nomor 5 untuk menyampaikan 2 pertanyaan ke pasangan nomor urut 6. Terima kasih.
pertanyaan buat Bibi kami, Bibi Kori. Tadi Bibi mengatakan pada saat Bibi terjun ke lapangan, masyarakat yang sudah pesimis selalu menanyakan tentang berapa uang yang harus dibayar. Apa langkah dan tindakan Bibi untuk menghadapi pertanyaan masyarakat seperti ini, di mana di satu sisi Bibi sebagai salah satu kandidat pasangan calon nomor 6 yang ingin memenangkan kompetisi ini. Terima kasih. Silakan nomor 6 untuk menjawab dalam 60 detik. Baik, satu pertanyaan yang paling baik, dan untuk itu kami akan menjawab kepada masyarakat bahwa kita harus menyadarkan mereka bahwa kita harus melihat siapa pemimpin yang akan dipilih, karena pemimpin itu adalah harus berwibawa, jujur, dan dapat dipercayai. Inilah yang kita kemukakan kepada masyarakat agar jangan hanya di dalam pikiran dia hanya uang, tapi memilih pemimpin yang betul-betul berwibawa, jujur, dan terpercaya. Terima kasih. Bujur, satu pertanyaan lagi dari nomor 5 ke nomor 6, silakan. Ya. Kita melihat dari 7 pasangan calon nomor 6 adalah pasangan yang ada nandenya, kan begitu ya. Langsung kepada orang tua kami, bibi kami, kalau seandainya pasangan calon nomor 6 diberikan kesempatan oleh Tuhan memimpin Tanah Karo sebagai nande dalam pemerintahan, apa yang bisa bibi lakukan untuk merubah Tanah Karo, untuk keprihatinan kita dalam perkembangan Tanah Karo seperti ini? Kapasitas apa yang bisa bibi lakukan bekerja sama dengan pasangan calon nomor 6? Terima kasih. Silakan nomor 6, 60 detik untuk menjawabnya. Pertama kali, maka kita harus meningkatkan SDM daripada masyarakat melalui pemerintah setempat, baik melalui organisasi dan juga pemerintah tempat, dalam arti untuk merubah pola pikir dan pola pandang daripada masyarakat agar untuk menuju lebih baik, bisa memilih berpikir lebih baik, pemimpin yang baik, dan juga memberikan pelatihan kepada ibu-ibu yang sebagai dia adalah penopang rumah tangga yang baik. Terima kasih untuk kedua calon yang sudah menyampaikan debatnya. Sekarang kesempatan untuk nomor urut 4 untuk menyampaikan 2 pertanyaan kepada pasangan nomor urut 6. Silahkan. Terima kasih buat Ibu Kori. Kami mau bertanya Ibu, apakah Ibu sudah mempersiapkan kiat-kiat untuk membangun karakter masyarakat Karo dan sekaligus untuk kiat-kiat menata pemerintahan Kabupaten Karo? Terima kasih. Silakan nomor 6 untuk menjawab 60 detik. Terima kasih Pak. Kiat-kiat untuk pemerintahan apakah sudah disusun? Sebenarnya jujur saya katakan, kalau di dalam pemerintahan saya sama sekali tidak tahu. Tapi untuk struktur kepemerintahan itu nantinya seperti yang saya katakan tadi, letakkanlah sumbunya pada tempatnya, dalam arti kita itu harus menyesuaikan kemampuan dia di tempat pekerjaannya. Dalam contoh, sebenarnya saya tidak mau menyinggung pada saat pemerintahan sekarang, tetapi perlu saya beritahukan juga bahwa saya mau ceritakan tapi nanti takut ada yang tersinggung, tapi dalam hal ini adalah bagaimana seharusnya kita untuk menyusun kepemerintahan ke depannya. Dalam hal ini tentu akan pemerintah yang sekarang Pak Terkelin Brahmana telah bersiap-siap untuk itu. Terima kasih. Bujur, Mankam nomor 5 dan nomor 4 dan nomor 6. Silakan, satu pertanyaan lagi. Kami menindaklanjuti itu seperti debat minggu yang lewat. Kiat-kiat apa? Apakah sudah ada kompromi? Karena ada kabar di negeri seberang sana masalah ke pemerintahan Kabupaten Karo. Apa yang Ibu lakukan bersama dengan pasangan Ibu sendiri? Itu yang kami mau jelas. Terima kasih. Silakan. Baik, untuk apa yang diperbuat dengan pasangan yang sekarang adalah pasti
dalam hal ini saya sebagai wakil, saya akan ikut membantu apa yang akan dia lakukan. Dan dalam hal ini apabila saya merasa tidak pas terhadap apa yang dia lakukan, saya pun akan protes walaupun saya hanya sebagai wakil. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pasangan nomor 4 dan 6 yang sudah menyampaikan debatnya. Sekarang kesempatan Mankam nomor 3 untuk menyampaikan 2 pertanyaan ke pasangan nomor urut 6. Terima kasih. Kalau tadi yang selalu dipertanyakan adalah mengenai memperkokoh NKRI dan meningkatkan pembangunan karakter masyarakat, Bu. Namun tadi Ibu agak habis waktu masalah tata kelola pemerintahan. Namun saya ingin bertanya, Bu, ini karena di negara tetangga, negara sebelah sana, Bu, ini hancurnya karena jual beli jabatan. Menurut Ibu, bagaimana kira-kira tentang jual beli jabatan ini? Mohon dijelaskan, Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Karena saya bukan duduk di pemerintahan, jadi soal jual beli daripada jabatan itu saya kurang mengerti. Tapi yang pasti, apabila kami terjadi nanti saya sebagai wakil, maka untuk jual beli sebagai jabatan itu akan tidak ada. Ya, kalau Terima Kang kasih, Kurang, Bu. silakan satu pertanyaan kembali. Kalau jual jabatan supaya lebih jelas, Bu, mau jadi kepala dinas harus bayar sekian, itu Bu artinya. Jadi karena memang inilah yang merusak tatanan pemerintah selama ini, Bu, sehingga program-program yang ke bawah tidak dapat terlaksana. Jadi mungkin Ibu katakan tadi apabila Ibu nanti akan duduk tidak ada jual beli jabatan, saya perlu tahu apa kontrol yang Ibu buat agar jual beli jabatan ini tidak dapat terjadi. Silakan nomor 6 untuk menjawab. Baik, untuk pengontrolan daripada jual beli itu tidak ada. Itulah salah satu yang saya inginkan, meletakkan sumbunya pada tempatnya. Pada saat sekarang ini, maaf kepada Ibu Sekda, dia seorang dokter, tapi dia menjadi Sekda Kabupaten Karo, yang mana seharusnya Sekda itu adalah seorang yang dari STPDN. Maaf Ibu Sekda. Jadi maksud saya untuk memperbaiki hal-hal yang demikian. Demikian juga dia seorang guru, tapi diletakkan dia sebagai Kami harap tenang untuk mendukung supaya tertib kita. sama halnya pada saat sekarang ini bisa saya lihat dan saya dengar bahwa ada seorang guru yang dia memegang satu pimpinan ataupun mungkin dia pegang satu Ya, Bujur, Mankam pasangan nomor 3 dan 6 yang sudah menyampaikan debatnya. Sekali kami ingatkan untuk Anda para pendukung untuk menjaga ketertiban, karena ini nanti dalam bentuk rekaman dan juga dalam siaran langsung radio, biar sama-sama yang lain mendengarkan, seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Sekarang nomor urut 1, kesempatan Kam bertanya, 2 pertanyaan dalam 60 detik masing-masing. Silakan. Terima kasih. Kita sebagai calon wakil bupati, bahwa kita wajib membantu bupati nantinya. Jadi tata kelola pemerintahan yang baik termasuk menggerakkan potensi wanita, termasuk di sana. Bagaimana menggerakkan potensi wanita itu secara baik, transparan, dan akuntabel. Ya, coba. Silakan untuk nomor 6 menjawabnya. Jadi kepada saudara Abang, dalam pertanyaan Abang mungkin saya agak sulit menjawabnya, karena memang belum saya di pemerintahan, tapi yakin dan percaya dengan adanya Kori Sebayang sebagai wakil bupati nantinya, maka saya akan mengontrol
dan apa yang akan dilakukan oleh untuk bupati. Dan seperti perkataan saya pertama, apabila saya merasa tidak pas, saya akan mengatakan itu tidak pas. Terima kasih. Ya, masih ada satu kesempatan kembali bertanya, pasangan nomor 1 ke nomor 6. Baik, artinya bahwa semua yang kita buat itu adalah demi kepentingan masyarakat dan bangsa ini. Lalu kalau transparansi, terbuka, akuntabel, apa yang kita buat itu harus mampu kita pertanggungjawabkan kepada mereka. Lalu bagaimana pertanggungjawaban itu kepada publik ini kalau tidak baik, kalau tidak artinya dapat menyentuh semua kepentingan orang. Itu yang saya tanya, bagaimana pertanggungjawaban kita. Iya. Silakan nomor 6 untuk menjawabnya dalam 60 detik. Baik, terima kasih. Apabila bahwa kita sendiri pun merasa itu tidak baik, tentu akan kita tidak laksanakan. Ya, jadi untuk pertanggungjawaban kita kepada masyarakat dengan apa yang telah kita kerjakan, memang itu harus satu hal yang seperti apa yang kata Bapak kan tadi, adalah kita harus transparan. Dan untuk itu saya pikir kalau kita transparan kepada masyarakat, maka hal-hal yang tidak baik tidak akan terjadi. Terima kasih. Terima kasih, Bujur. Itu tadi visi misi dan debat yang disampaikan dari pasangan nomor 6. Dan sebelum melanjutkan ke nomor 5, kita jeda sejenak. Kami undang untuk rekan kami Afiriana Brubarus untuk menyampaikan hiburannya, dan kepada seluruh kandidat bisa sambil menikmati makanan dan minuman yang tersedia. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat
Selamat bergabung kembali di debat calon wakil Bupati Tanah Karo 2015. Warga Tanah Karo yang mendengarkan melalui siaran langsung Bayu FM, Irfa FM, dan juga RPK FM. Dan sekarang kita sudah masuk untuk penyampaian visi misi untuk pasangan nomor urut 5 untuk menyampaikan sepanjang 120 detik. Dan sebelumnya kami undang mungkin pendukung nomor 5 untuk melampiaskan pendukungnya. Sekali lagi kami ingatkan untuk bisa tertib selama kandidat kita menyampaikan visi misi untuk menjaga ketertiban agar hasil rekaman nanti baik, dan juga untuk yang mau ke belakang harus lewat ke belakang, nanti menghalangi teman-teman yang syuting, jangan lewat kiri panggung tapi dari belakang. Kami persilahkan Mankam nomor urut 5 visi misi 120 detik. Terima kasih. Kami pasangan calon nomor urut 5 Cuaca Bangun David Ginting Mani akan menyampaikan visi misi. Visi kami adalah mewujudkan Kabupaten Karo yang tangguh, berbudaya, dan menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Misi kami yang pertama adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai aparatur pelayanan masyarakat yang bersih dan melaksanakan reformasi birokrasi. Kedua, menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di bidang pertanian, peternakan, dan pariwisata. Yang ketiga, peningkatan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang berbasis potensi daerah, dalam hal ini menyangkut potensi daerah pertanian. Yang keempat, mengembangkan inovasi berbasis agribisnis bagi petani, peternak, dan mempunyai dan mengembangkan, mengoptimalkan UKM atau usaha kecil menengah. Berikutnya adalah mengoptimalkan dan bekerja sama dengan aparatur yang terkait untuk meminimalkan dan mencegah dan menghentikan peredaran narkoba khususnya di masyarakat, kenakalan remaja, hal-hal yang menyangkut kegiatan masyarakat yang mengganggu pertumbuhan dan mengganggu perekonomian dan mengganggu pembangunan. Berikutnya satu lagi adalah yang akan kami lakukan, misi kami adalah bagaimana secara optimal menjemput bola untuk memberikan kesempatan pada pengusaha sehingga bisa dan mau berinvestasi di Tanah Karo, khususnya dalam bidang pertanian dan peternakan. Terima kasih. Terima kasih untuk kandidat nomor urut 5. Dan untuk mempertajam visi misi dari nomor urut 5 ini, kami persilahkan nomor urut 7 untuk menyampaikan 2 pertanyaan masing-masing 60 detik. Silakan. Terima kasih. Pertama dulu, kami nomor 7 taat ajas. Hari ini KPU memberikan kepada kita supaya kita bahas 3 aspek. Itu membangun karakter masyarakat, kedua tata kelola pemerintahan, ketiga memperkokoh NKRI. Dari visi misi yang saudara paparkan tadi, kami masih mencari-cari yang ini taruh kemana, yang ini taruh kemana, yang ini taruh kemana. Satu misalnya dalam visi, parameter ataupun indikator tangguh itu bagaimana? Itu aja sedikit. Terima kasih. Ulangi, Bang. Parameter. Pertanyaannya ulangi. Yang dikatakan itu tangguh itu bagaimana? Itu aja sedikit aja. Tangguh. Oh ya, tangguh. Ya, silakan nomor urut 5 untuk menyampaikan jawabannya. Terima kasih. Untuk mewujudkan pemerintahan dan untuk mewujudkan kabupaten yang tangguh, kita akui tidak cukup dalam waktu 5 tahun, membutuhkan waktu yang berkesinambungan. Tetapi yang kami inginkan di sini adalah pasangan Cuaca Bangun dan David Ginting dalam masa pemerintahan 5 tahun, bagaimana mewujudkan Kabupaten Karo yang tangguh adalah langkah pertama adalah menciptakan fondamen, menciptakan dasar yang solid, sehingga apabila 5 tahun berikutnya sudah ada dasar yang akan dibangun oleh pemerintahan yang berikutnya, sehingga pemerintahan Kabupaten Karo yang tangguh yang kita inginkan, yang ingin kita cita-citakan akan dapat terwujud. Terima kasih. Silakan, ada satu pertanyaan lagi dari nomor 7 ke nomor 5. Saya pikir cukup. Terima kasih. Cukup. Kita beri tepuk tangan untuk pasangan nomor urut 5 dan 7 yang sudah menyampaikan debatnya.
Kesempatan berikutnya kepada nomor urut 6 untuk menyampaikan 2 pertanyaan masing-masing 60 detik. Bujur. Baik, Saudara David, orang muda, semangat tinggi. Saya ingin bertanya mengenai pertanian. Tadi Anda mengatakan bahwa peningkatan ekonomi daripada petani. Baik, dan pertanyaan saya hanya satu. Bagaimana cara Anda untuk meningkatkan harga petani yang harga jual daripada tanaman daripada petani itu? Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Cuaca Bangun dan David Ginting Manik sudah mempunyai satu program untuk mengetahui harga petani, harga tanaman petani. Kita harus menghitung BEP. Berapa sih sebenarnya break-even point tanaman itu sehingga petani tidak rugi dan tidak untung. Jadi kita tidak bisa mengatakan menaikkan harga. Menaikkan harga itu sangat relatif sekali. Apakah dengan kenaikan harga itu sudah memberikan keuntungan buat petani atau belum? Jadi kami pasangan calon nomor 5, Cuaca Bangun dan David Ginting, pertama yang kami lakukan adalah mencari setiap komponen tanaman-tanaman yang potensial di masyarakat. Yang pertama harus kita hitung dulu berapa titik impasnya, sehingga apabila petani tidak akan mengalami kerugian, kan begitu. Jadi itu yang pertama. Selanjutnya setelah kita tahu titik impas, maka kita akan bisa melakukan menaikkan berapa sebenarnya kelayakan kenaikan sehingga bisa menguntungkan buat petani. Terima kasih. Bujur. Satu kesempatan lagi bertanya, dan sekali kami ingatkan untuk semua kandidat yang bertanya dan menyampaikan visi misi, Anda menghadap ke depan, jangan ke kiri ke kanan. Ya. Saudara David, orang muda, semangat tinggi. Saya ingin bertanya, pada belakangan ini banyak hal-hal petani yang sangat tidak baik dan juga pada saat ini. Dan saya ingin bertanya kepada saudara, bagaimana cara saudara untuk melihat, meninjau keadaan daripada petani itu yang mana sering terjadi pembelian pupuk palsu. Terima kasih. Silakan nomor 5 untuk menyampaikan. Yang pertama adalah kita langsung fakta. Kalau Tuhan berkenan, Cuaca Bangun David Ginting di awal pemerintahan, yang pertama yang langsung di lapangan yang kita alami di masyarakat adalah 4 kecamatan yang langsung mengalami dampak erupsi Sinabung. Yang pertama di situ fakta yang nampak di lapangan adalah masyarakat sudah mengalami kerugian. Maka itu tindakan awal yang segera kita lakukan adalah akan melakukan ganti rugi kepada masyarakat yang kena dampak Sinabung. Yang kedua, tadi pertanyaannya adalah yang kedua tadi apa? Melihat banyaknya satu pupuk palsu. Oke, itu sudah jelas di visi misi ya. Pupuk palsu, pestisida palsu, bibit palsu. Pak Cuaca Bangun dan David Ginting sudah langsung mengklaim 2-3 bulan pestisida palsu, pupuk palsu, benih palsu segera diberantas Tanah Karo. Terima kasih. Terima kasih untuk pasangan nomor 5 dan 6 yang sudah menyampaikan visi misi dan juga debat publiknya. Sekarang kesempatan nomor 4 untuk menyampaikan 2 pertanyaan ke nomor urut 5. Silakan 60 detik. Ya, terima kasih. Kami mau menanyakan kepada adik kami, Dik David, tentang narkoba. Narkoba sebab apa kiat yang dilakukan paslon nomor 5 untuk memberantas narkoba di Kabupaten Karo, sementara kita tahu itu bukan pemerintahan yang punya, wewenangnya pemerintah. Apa yang Anda lakukan kalau Tuhan merestui Anda menjadi wakil bupati nantinya? Terima kasih. Terima kasih. Di debat calon bupati, Pak Cuaca Bangun sudah jelas mengatakan narkoba lah musuh masyarakat Karo. Menurut kami adalah pertanian, peternakan, ya, pariwisata itu sangat penting, tetapi yang sangat memprihatinkan Tanah Karo adalah narkoba. Sehingga penekanan kami di sana, komitmen kami Cuaca Bangun dan David Ginting, pemberantasan narkoba itu harus bekerja bersama-sama. Tidak mungkin hanya bupati dan wakil bupati. Dengan Muspida Plus, bekerja sama dengan Polres, bekerja sama dengan BNN yang memang sangat menguasai tentang pemberantasan narkoba. Jadi pemberantasan narkoba ini suatu hal bukan hanya tanggung jawab
siapapun pemimpin Karo nanti yang akan terpilih, tapi ini tanggung jawab Karo bersama. Karena terus terang luar biasa apa yang kita alami tanah Karo 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kalau pemberantasan narkoba ini tidak segera dilaksanakan, maka tanah Karo akan semakin terpuruk. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi dari nomor 4 ke nomor 5, silakan. Tadi Pak David Ginting menyinggung masalah peternakan di Kabupaten Karo. Sesuai dengan iklimnya ini, apa yang cocok Bapak rasa dan Bapak yang persiapkan untuk masyarakat Karo agar masyarakat Karo bisa hidup, menambahi pendapatan per kapita penduduk tanah Karo, bukan dari ujung tombak pertanian saja tetapi bisa menunjang dari peternakan. Apa kiat-kiat paslon nomor 5 bila nantinya paslon nomor 5 bisa memimpin Karo? Terima kasih. Silakan nomor 5. Di tahun anggaran yang kemarin ada silpa lebih 100 miliar yang tidak dipergunakan, sehingga sangat disayangkan. Untuk tanah Karo sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Masyarakat Karo tidak perlu diajari lagi untuk berternak ya, tidak perlu. Ya, sapi ya, semua sudah punya pengalaman. Di Brastagi sudah ada peternakan sapi modern yang kita sebagai masyarakat, sebagai kepala daerah bisa belajar ke sana dan seperti itu. Jadi menurut kami yang paling tepat adalah di tanah Karo dengan daerah yang luar biasa potensi yang ada, maka bagaimana kita mengoptimalkan ternak di Karo adalah kita tidak terlalu banyak pilihan, tetapi pilihan-pilihan sudah yang cenderung memberikan keuntungan buat masyarakat adalah sapi. Tapi terus terang di sini pemerintah atau kepala daerah yang terpilih nanti akan belajar sapi-sapi yang unggul yang akan kita ternakkan di tanah Karo. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk pasangan nomor 5 dan 4 yang sudah menyampaikan debatnya. Sekarang kesempatan nomor urut 3 untuk memberikan 2 pertanyaan. Silakan. Terima kasih kepada paslon nomor 5. Tadi saya melihat ada visi dan misi tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Kira-kira bagaimana konsep saudara tentang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik ini nantinya? Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Tata kelola pemerintahan yang baik, basicnya, dasarnya adalah dimulai dari kepala daerah sendiri dan wakil kepala daerah. Kita tidak bisa membuat tata kelola pemerintahan yang baik kalau kepalanya daerahnya sendiri tidak memberikan contoh yang baik. Jadi saya pikir bagaimana melakukan tata kelola yang baik. Ada satu contoh ya, ada satu contoh di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Kalau kepala daerah itu tidak mampu, tidak punya kemampuan untuk menata kelola yang baik, maka mereka kepala daerah berhak untuk mengambil ya konsultan yang sudah sangat profesional ya dan akan memberikan masukan bagaimana melakukan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga dengan demikian maka kepala daerah akan banyak lebih fokus lagi waktunya untuk hal-hal yang lebih produktif. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi, nomor 3 ke nomor 5. Silakan. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya dengan ini masalah meningkatkan pembangunan karakter masyarakat di tanah Karo. Sejauh mana saudara melihat perubahan terjadinya distorsi, perubahan kehidupan dari masyarakat, sosial masyarakat yang ada di tanah Karo ini? Apakah semakin mundur atau akan semakin lebih baik? Kalau semakin mundur, solusi apa kira-kira nanti yang saudara akan lakukan? Silakan nomor 5. Kita prihatin dengan kondisi budaya, kondisi kultur masyarakat. Kalau kita lihat 15 tahun yang lalu dengan hari ini sudah sangat merosot sekali. Pertanyaan Pak Ginting tadi, apa yang harus dilakukan? Kepala daerah dalam hal ini Pak Cuaca Bangun dan David Ginting akan meminta dengan sangat tulus agar masyarakat dilibatkan dalam hal ini. Menurut kami adalah salah satu yang dilakukan adalah dari faktor tokoh-tokoh agama. Kita tidak bisa pungkiri bahwa di tanah Karo mayoritas adalah warga GBKP. Jadi untuk melakukan perbaikan moral di masyarakat, maka dilibatkanlah tokoh masyarakat, tokoh agama,
tokoh budaya, sehingga kita berharap dalam waktu 5 tahun ke depan hal ini akan semakin baik lagi. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk pasangan nomor urut 3 dan 5 yang sudah menyampaikan debatnya. Dan sekarang kesempatan untuk nomor 1, 2 pertanyaan untuk nomor 5. Silakan. Terima kasih. Saya berhubungan dengan pembangunan ekonomi yang tangguh tadi. Sungguh sangat menarik bahwa misi Anda adalah mewujudkan suatu ekonomi yang tangguh di masyarakat Karo. Inilah yang kita cita-citakan. Nah, bagaimana pandangan Anda bahwa perekonomian itu akan wujud apabila dinaikkan tarif-tarif pajak daripada mewujudkan suatu kepemerintahan yang baik dan efektif serta efisien? Terima kasih. Silakan nomor 5 untuk menjawabnya. Bagi kami pasangan calon nomor urut 5 Cuaca Bangun David Ginting, perekonomian Karo yang tangguh ukurannya sangat sederhana. Yang pertama, masyarakat nala motu, kedua masyarakat nala melihe, ketiga masyarakat nala krina sekolah. Itu aja ukurannya buat kami. Terima kasih. Ya, nomor urut 1. Satu pertanyaan lagi. Sungguh cukup menarik. Pendidikan ini adalah antara lain pilar daripada juga mendukung perekonomian kita. Tetapi kalau pemerintahan yang tidak efektif dan efisien hanya untuk menekan-nekan tarif-tarif saja, menurunkan tarif saja, ini akan berdampak maraknya koruptor-koruptor di negeri ini. Oleh sebab itu kami ingin bertanya, bagaimana kaitan daripada pendidikan ini dengan kepemerintahan yang efektif dan efisien tadi? Terima kasih. Silakan nomor 5. Terima kasih. Beberapa hari yang lalu dalam dunia maya juga sudah kami sebarkan deklarasi Cuaca Bangun David Ginting Manik berhubungan tentang korupsi. Korupsi tidak bisa diberantas, tidak bisa diminimalisasi kalau tidak dimulai oleh kepala daerah. Deklarasi Cuaca Bangun David Ginting Manik menyatakan apabila diberkati oleh Tuhan, diberikan kesempatan oleh masyarakat bagi kami untuk memimpin 5 tahun ke depan, maka satu komitmen kami, apabila kami terbukti secara hukum korupsi, maka kami siap akan mengundurkan diri. Terima kasih. Bujur, itulah tadi visi misi dari pasangan nomor 5 yang juga sudah menyampaikan debat dengan ke-5 calon lainnya. Kesempatan berikutnya kami mintakan untuk KAM nomor urut 4 untuk menyampaikan visi misi Indu dalam 120 detik. Kami silakan. Jua-jua, As, Yahoo. Terima kasih kepada moderator. Kami dari paslon nomor 4, Pertua Layari Sinukaban dan Diaken Ramlan Tarigan, tentang pembangunan masyarakat Karo. Kita tahu masyarakat Karo arada berbudaya, beragama, dan beradat. Itu akan kita gali sebagaimana mestinya budaya Karo arih-arih muat simohuli. Itu yang kita utamakan. Dan kedua, tentang pembangunan tata kelola pemerintahan. Ingat, kalau nomor 4 terpilih menjadi kepala daerah Kabupaten Karo, kami akan menempatkan posisi-posisi yang sesuai dengan kompetensinya di dinas, kabid, dan kepala seksi. Tidak akan pernah mengutip uang 1 sen pun. Catat itu. Catat. Itu akan kami lakukan bersama Pertua Layari Sinukaban. Dan tentang mencintai kebangsaan, kami akan merangkul semua elemen masyarakat Karo yang ada di Kabupaten Karo, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, agar setiap minggunya kami buat coffee morning untuk bersama-sama berkompromi untuk mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus membangun dari budaya kita, tanah Karo Simalemenda.
Itu cita-cita kami dan itu akan kami lakukan karena kami bersama Pertua Layari Sinukaban sama-sama sedih lalit bas kami untuk korupsi papagi. Lalit man nomor 4 tidak ada. Kami jamin dan kami pastikan itu. Pasti bas nomor 4 membuat semua masyarakat Karo banci erdahin. Adik kami pagi untuk mengurangi penyakit masyarakat Karo akan kami buka, akan kami bangun gor di tanah Karo Simalemenda untuk bisa merangkul semua pemuda. Bujur, waktu kami habis, dan untuk mempertajam visi misi dari pasangan nomor urut 4, kita minta untuk sejumlah calon wakil bupati untuk menanyakannya, dan dukungan dari nomor 4 mana? Ya, Bujur, kami persilahkan Mankam nomor urut 7 untuk menyampaikan 2 pertanyaan untuk pasangan nomor 4. Terima kasih. Pasangan nomor 4 tadi mengatakan akan menggali, mengefektifkan budaya. Saya mau bertanya, budaya menyuap dan menerima suap, apakah itu memang termasuk budaya Karo? Terima kasih. Ya, silakan nomor urut 4 menjawabnya dalam 60 detik. Terima kasih buat abang Anda. Budaya menyuap lalit budaya kalak Karo. Budaya kalak Karo arih-arih runggu muat si muhuli. MC kembangkan. Mau bagai? Bujur. Ya, itu tadi. Kalau kurang puas silahkan nomor urut 7 untuk bertanya kembali. Jadi kita semua berkomitmen bahwa kita nanti tidak akan menerima uang untuk jabatan. Ini komitmen kita semua tadi. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Bujurnak. Ya. Tidak ada pertanyaan. Terima kasih untuk nomor 4 dan 7. Sekarang kesempatan nomor urut 6 untuk menyampaikan 2 pertanyaan. Man nomor urut 4, silahkan. Untuk itu saya pas, lewat. Ya, nomor 6 lewat. Nina, berikan tepuk tangan. Sekarang nomor urut 5 untuk menyampaikan 2 pertanyaan ke nomor urut 4. Orang mengatakan janji adalah utang. Kita ini debat calon wakil bupati. Di debat calon bupati kemarin, pasangan calon nomor 4 tidak ada statement seperti ini. Jadi tadi impal kami Tarigan Mergana, kami mengatakan secara jelas hari ini bahwa tidak akan ada sogok menyogok dan tidak ada suap menyuap. Ini hanya sekedar komitmen yang sudah jelas. Jadi ini statement bagi saya sebagai saksi hari ini bahwa seandainya Tuhan memilih pasangan calon nomor 4 dan beliau sudah jelas mengatakan akan tidak menerima janji suap menyuap. Terima kasih. Statement aja. Statement pas. Yang kedua pas juga. Ya, Bujur. Selanjutnya Mankam nomor urut 3 untuk 2 pertanyaan yang bisa disampaikan tentang visi misi nomor urut 4. Terima kasih. Saya ingin mempertanyakan tentang tata kelola pemerintahan. Ketika nanti saudara duduk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, tentu tata kelola pemerintahan yang baik, tidak ada KKN. Nah, di dalam pengangkatan seorang kepala dinas nantinya, apakah saudara akan memilah suku apa dia, agama ya? Ini yang perlu dijelaskan. Silakan nomor urut 4 untuk menjawabnya. Ya, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Karo tidak mengandang suku, agama, dan ras. Kita akan tempatkan sesuai dengan kompetensinya, siapa yang mampu menempatinya, dan tidak pernah mengutip uang, supaya pemerintahan Kabupaten Karo nantinya betul-betul bisa bersih dan bisa bangkit dari kepada terpurukan. Itu yang kita lakukan dan itu yang kita mau. Sebagai pertua diaken serayaan Tuhan tidak akan pernah menerima itu. Dan yang kami lakukan dalam hidup kami sehari-harinya adalah melayani dan bukan untuk dilayani. Terima kasih.
Satu Terima pertanyaan kasih. lagi, nomor 3 Ya, untuk nomor 4. sungguh luar biasa, bersemangat. Sama seperti yang pertama tadi, yang perlu ditegaskan agar seluruh masyarakat tahu komitmen dari saudara. Sekali lagi, apakah ketika saudara dengan kepala daerah saudara besok menjadi kepala daerah untuk mendapatkan suatu jabatan di Pemkab Karo, Anda menolak politik uang? Ini perlu ketegasan. Anda tidak mengutip untuk menduduki suatu jabatan. Terima kasih. Silakan nomor 4. Sangat menarik karena kebetulan Kalimbu Bungku ini, Edi Ulina Ginting ini adalah sama-sama kami di partai P3I. Saya ketuanya, dia anggota DPR saya. Dan ingat, tanya kepada beliau, saya tidak pernah menerima uang dari anggota DPR saya. Saya tidak, jangankan pemerintahan, anggota DPR saya yang saya pimpin, partai saya tidak mau menerima uang dari manapun. Karena saya bukan cari uang untuk hidup, tapi saya cari kebahagiaan dan kedamaian. Itu yang kami akan lakukan bersama Pertua Layari. Terima kasih. Bujur, Mankam pasangan nomor 3 dan 4 yang sudah menyampaikan debat. Kesempatan berikutnya Mankam nomor urut Sada, 2 pertanyaan tentang visi misi nomor urut 4. Silahkan. Meriah hukurta adikrina kalak karor dahin, tapi dahin enda lid si piga-piga, lid dahin formal, lid non formal. Siapa ikin ngai dahin si bandue? Coba. Ya, silakan 60 detik untuk menjawabnya nomor 4. Ya, terima kasih buat abang Anda, Tarigan Mergana, yang sama-sama berjuang dulu juga di P3I, sama-sama berjuang. Jadi semua ini adalah sahabat-sahabat kami. Kami semuanya bersahabat, non formal dan formal. Pertua Layari dan Ramlan Tarigan tidak ada pernah mengutip uang. Semua pelayanan kepada masyarakat kami lakukan, baik KTP, baik akte kelahiran, baik surat kawin, baik surat izin usaha, semua akan kami lakukan gratis. Itu kami lakukan, Pak Tarigan. Bujur. Satu kesempatan bertanya kembali, nomor urut 1 ke nomor 4. Pekerjaan atau katakanlah profesi formal dan non formal ini banyak tersebar sekarang. Jadi kalau non formal ada penjajah surat kabar, ada rumah kitik-kitik, ada PKL. Ya, kami harap tertib. Bagaimana sikap nanti pemerintah kalau ada pekerjaan-pekerjaan non formal ini berkembang di antara masyarakat kita? Apakah sikap ini terus kita pupuk atau kita berantas? Terima kasih. Ya, Bujur yang sangat menarik, sangat menarik. Terima kasih Pak Tarigan. Begenda, ada pepatah Karo mengatakan, adir jabu, adi sumbang nina adat, ulah lakukan. Adi pantang basagama, jangan dilakukan. Adi rumah kitik-kitik, si pantang basagama, kerina bagi si sapu. Elalit bas kita, basat kita nari, si sapu, pantang basagama. Lapadah bas adat saja, agama pe ngelarangsa. Bas kita sedih lalit. Karena bagi kata Gundai, lit embel-embel kami berani memasang nama di depan. Pertua Layari dan dia dan Ramlan Tarigan. Ini bukan enak membawanya kalau kami tidak mau melakukannya. Ini adalah beban moral buat kami, buat warga, buat jemaat Runggun Tiga Baru khususnya. Ini akan pasti kami lakukan. Ini pasti. Terima kasih.